Berdamai dengan apa yang terjadi bukan berarti kita menyetujui atau merelakan setiap peristiwa yang menimpa kita tanpa rasa sakit. Ini adalah proses menerima kenyataan sebagaimana adanya, tanpa harus terjebak dengan penyesalan atau pertanyaan, mengapa ini harus terjadi padaku? Di saat kita berdamai, artinya kita memberi ruang bagi diri untuk berhenti melawan hal yang sudah lewat, agar energi kita bisa dialihkan pada langkah-langkah untuk hidup di masa kini serta menata masa depan. Rahayu dan salam berkah selalu buat teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Atta Albi di channel Ngasah Jiwa atau Ngaji. Teman-teman, dalam menjalani kehidupan ini, masing-masing kita tentunya pasti menemui hal-hal tentang kenyataan hidup, baik itu hal yang tidak bagus maupun hal yang menyenangkan. Dan karena kedua hal tersebut adalah sesuatu yang harus kita terima serta juga dijalani, maka berdamai dengan apa yang sudah terjadi adalah sebuah tindakan yang bijaksana. Kita berdamai itu punya makna sebuah kemampuan untuk menerima kenyataan hidup tanpa terjebak dalam penolakan, kemarahan, atau penyesalan yang berlarut-larut. Ini bukan berarti menyerah, tetapi menerima dengan ikhlas agar kita bisa melangkah maju dengan tenang dan bijaksana. Lalu, mengapa kita harus berdamai dengan apa yang terjadi? Salah satu inti utamanya karena berdamai itu adalah kunci untuk mendapatkan atau menemukan ketenangan batin, melepaskan beban, dan melangkah maju dengan hati yang ringan. Sebaliknya, jika tidak berdamai, maka kita akan bisa terjebak dalam penyesalan, amarah, atau rasa sakit yang terus-menerus. Dalam pandangan masyarakat Jawa, ada ungkapan sing wis kelakon kudu ditompo, sing durung kelakon kudu disiapke, lan sing arep kelakon kudu dipasrahke. Artinya, yang sudah terjadi harus diterima, yang belum terjadi harus dipersiapkan, dan yang akan terjadi diserahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dari uraian tadi, ada beberapa makna penting yang bisa kita ambil, antara lain, yang pertama, menerima kenyataan tanpa menghakimi. Kita tidak lagi terus bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Atau seandainya waktu bisa diulang. Kita sadar bahwa yang sudah terjadi itu tidak akan bisa diubah. Yang kedua, melepas beban emosi masa lalu. Berdamai berarti tidak lagi membiarkan luka lama, penyesalan, atau kemarahan mengendalikan pikiran dan perasaan kita. Sabar lan legowo atau ikhlas, maknanya tahan menghadapi cobaan, tidak mudah mengeluh, serta tulus menerima kenyataan, tidak menyimpan dendam atau kecewa yang berkepanjangan. Filosofi ini mengajarkan kita untuk tidak terikat pada emosi negatif dan membuka hati agar bisa tetap jernih meski terluka. Yang ketiga, memberi ruang untuk tumbuh. Saat kita berdamai,
kita membuka ruang untuk belajar dari pengalaman, memperbaiki diri, dan juga berkembang secara batiniah. Yang keempat, melatih ketenangan batin, yaitu nrimo ing pandum dalam filosofi Jawa. Sikap menerima atau nrimo bukan pasrah buta, tetapi bentuk kedewasaan spiritual. Kita tetap berusaha, tetapi tidak ngotot untuk melawan takdir. Yang kelima, manunggaling kawulo lan Gusti, yaitu penyatuan rasa manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ketika seseorang berserah penuh kepada kehendak ilahi, dia bisa lebih mudah berdamai dengan apapun yang telah terjadi. Ia tahu bahwa segala kejadian adalah bagian dari rencana besar yang kadang tidak bisa dipahami secara logika. Dalam filosofi Jawa, wong kang ora iso nrimo uripe tansah sambat lan rekoso. Artinya, orang yang tidak bisa menerima hidupnya akan selalu mengeluh dan juga menderita. Orang yang bisa berdamai adalah orang yang telah melampaui egonya dan mampu melihat hidup dari sudut pandang yang lebih dalam. Dia tidak lagi dikendalikan oleh keharusan dan ekspektasi, tetapi hidup dalam penerimaan. Jika kita bisa berdamai dengan kenyataan, yang akan kita dapat bukan hanya ketenangan, tapi juga kebebasan batin, kebijaksanaan, serta kekuatan hidup yang sejati. Ada buah positif yang akan muncul pada diri kita dengan bisa melakukan hal tersebut. Secara garis besarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya ketenangan batin. Hati tidak lagi gelisah memikirkan masa lalu atau takut masa depan. Kita hidup di saat ini dalam kedamaian. Ati kang ayem iku panguasaning urip. Artinya, hati yang tenang adalah penguasa kehidupan. Yang kedua, hidup jadi terasa lebih ringan. Kita tidak perlu lagi memikul beban, emosi seperti dendam, kecewa, atau rasa bersalah. Pikiran menjadi lebih jernih dan energi tidak habis untuk hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Yang ketiga, mudah bersyukur serta menikmati hidup. Ketika kita menerima apa adanya, kita akan jadi lebih peka terhadap nikmat kecil dan hal-hal baik yang sebelumnya tertutupi oleh keluh kesah. Yang keempat, orang yang berdamai akan lebih mudah belajar dari pengalaman, bahkan dari peristiwa yang menyakitkan. Ia akan mampu melihat makna di balik kejadian, bukan hanya sebuah luka. Yang kelima, meningkatkan kualitas hubungan dengan sesama. Berdamai dengan diri sendiri membuat kita itu lebih sabar, tidak mudah menyalah. Nah, teman-teman semua, kiranya demikian uraian tentang berdamai dengan apa yang terjadi. Itu adalah sebuah hal bijak. Semoga selintas uraian tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita jumpa lagi esok dengan paparan filosofi serta budaya Jawa lainnya yang lebih menarik. Terima kasih, rahayu, dan salam berkah selalu.